Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Optimization of Sustainable Ketosan Armorrhea oleifera as Coagulant Aid for the Treatment of Synthetic Turbine Water. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas mata kuliah Kimia Analisis Instrumen atau KAI dengan dosen pengampu Pak Muhammad Alan Serunting, SPD MSI. Selanjutnya, baik, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Rahel Deborah Sihaan dengan ujung NIM 17, Vika Mirandola HR Sitompul dengan ujung NIM 26, Sabila Kusumadita dengan ujung NIM 28, Libita Sinaga dengan ujung NIM 36, Paulina Gumilang Sirait dengan ujung NIM 40, Yunika Fujianti Aritonang dengan NIM 43. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kami ambil dari jurnal yang kami analisis. Pada gambar ini menunjukkan dampak utama kekeruhan air yang selaras dengan penjelasan dalam artikel yang kami bahas. Kekeruhan disebabkan oleh partikel tersuspensi halus yang menghamburkan si cahaya sehingga mengurangi penetrasi cahaya dan menghambat fotosintesis yang pada akhirnya menurunkan produksi oksigen di perairan. Pada jurnal yang kami bahas juga menegaskan bahwa kondisi ini mengganggu stabilitas ekosistem karena organisme akuatik sangat bergantung pada cahaya dan oksigen untuk bertahan hidup. Selain itu, partikel-partikel halus yang menyebabkan kekeruhan dapat menyumbat insang ikan, mengganggu respirasi, dan mengubah perilaku makan organisme air. Pada jurnal menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi partikel tersuspensi dapat menjadi medium pertumbuhan si mikroba sehingga memicu peningkatan mikroba patogen dan menurunkan kualitas air secara keseluruhan. Secara ringkas dapat disimpulkan gambar ini merangkum alasan utama di mana kekeruhan harus ditangani dengan efektif. Sebagaimana ditegaskan dalam jurnal juga yang menekankan perlunya koagulan ramah lingkungan untuk mengatasi dampak ekologis dan kesehatan akibat kekeruhan. Lalu pada gambar yang kedua menampilkan dua bahan biokoagulan yaitu Moringa oleifera dan kitosan beserta mekanisme kimianya. Pada jurnal menjelaskan bahwa protein dalam biji moringa membawa muatan positif yang mampu menetralkan partikel air keruh yang bermuatan negatif. Sementara itu, kitosan mengandung gugus NH2 dan OH yang aktif sehingga dapat menempel pada partikel koloid, membentuk jembatan antar partikel dan memperbesar flow. Yang kedua, material ini bersifat biodegradable dan rendah toksisitas, sehingga menjadi pilihan yang jauh lebih aman dibanding koagulun berbasis aluminium atau besi yang dapat meninggalkan residu toksik pada lingkungan. Hubungan dengan gambar pertama yaitu hubungan antara masalah kekeruhan air dengan potensi biokoagulan itu masalah kekeruhan menuntut solusi yang aman dan berkelanjutan. Maka moringa dan kitosan menyediakan platform alami yang dapat menetralkan partikel penyebab kekeruhan tanpa menimbulkan residu yang berbahaya. Lalu pada gambar yang ketiga, ini penjelasan tentang skema ACCM atau acid-treat carbonicid sitosan oleh si Moringa oleifera, yaitu dalam jurnal. Kitosan terlebih dahulu dikarbonisasi dan diperlukan dengan asam yang menghasilkan permukaan yang lebih berpori dan bermuatan aktif. Kemudian kitosan tersebut dikompositkan dengan protein moringa sehingga meningkatkan kemampuan netralisasi muatan dan kapasitas absorpsi. Gambar grafik pada bagian kanan menggambarkan data jurnal
yang menunjukkan bahwa si ACCM mencapai efisiensi penghilangan kekeruhan sebesar 84%, jauh lebih tinggi daripada CCM sekitar 52%. Dalam kondisi yang sama. Hal ini dikonfirmasi dalam bagian hasil pada jurnal yang kami bahas yang menyatakan bahwa perlakuan asam dan komposit dengan moringa meningkatkan laju pengendapan, menurunkan waktu flokulasi, dan memperkuat interaksi antar partikel keruh. Kesimpulannya, ketiga gambar ini sama-sama menggambarkan alur logis dari penelitian yang dalam jurnal. Gambar pertama menekankan bahwa kekeruhan air menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis dan kesehatan, sehingga memerlukan teknologi penanganan yang efektif dan aman. Lalu pada gambar yang kedua menunjukkan potensi dua biokoagulan alami, yaitu Moringa olivera dan kitosan, yang masing-masing memiliki muatan dan gugus efektif yang dapat menetralkan si partikel keruh. Namun pada jurnal juga menegaskan bahwa efektivitas bahan tunggal masih terbatas, sehingga pada gambar yang ketiga memperlihatkan solusi yang ditawarkan penelitian, yaitu ACCM, koagulan hibrida hasil karbonisasi, dan perlakuan asam terhadap kitosan yang dikompositkan dengan moringa. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan efisiensi penghilangan kekeruhan hingga 84%, jauh melebihi koagulan tunggal, menegaskan bahwa rekayasa struktur biopolimer mampu meningkatkan performa koagulasi secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini adapun tujuan penelitian dari jurnal yang kami bahas yaitu, satu, menyelidiki kemampuan koagulan ACCM dalam menghilangkan kekeruhan dan berbagai jenis air keruh sintesis, yaitu larutan kaolin, air garam, dan air tanah. Dua, menentukan kondisi operasi optimum seperti pH, dosis koagulan, waktu kontak, konsentrasi awal kekeruhan, dan kecepatan pengadukan yang memberikan efisiensi penghilangan kekeruhan tertinggi. Tiga, menganalisis karakteristik struktural koagulan melalui berbagai instrumen seperti FTIR, EDAX, dan XRD untuk memahami mekanisme koagulasi serta perubahan struktur sebelum dan sesudah digunakan. Terakhir, yaitu membandingkan kinerja ACCM dengan CCM sebagai koagulan guna melihat pengaruh perlakuan asam terhadap efektivitas koagulasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Oke, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metodologi percobaan. Nah, metodologi percobaan ini disusun untuk menjelaskan secara sistematis tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan koagulan ACCM serta prosedur uji koagulasi pada berbagai jenis air keruh. Seluruh rangkaian langkah kerja ini dirancang untuk memperoleh kondisi optimal dalam menurunkan tingkat kekeruhan mulai dari persiapan sampel, sintesis koagulan, hingga proses pengadukan, pengendapan, dan pengukuran kekeruhan air. Nah, untuk metodologi ini terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama itu persiapan air keruh, di mana disiapkan terlebih dahulu air keruh sebagai media uji koagulasinya. Air keruhnya itu disiapkan sebanyak 3 jenis. Yang pertama itu yaitu suspensi kaolin, di mana suspensi kaolin terlebih dahulu ditimbang padatan kaolin sebanyak 10 gram. Kemudian sampel kaolin tersebut dikeringkan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Untuk pengeringan ini bertujuan untuk mengeringkan kadar air, kemudian untuk mengeringkan kadar air pada kaolin tadi. Kemudian kaolin yang sudah dipanaskan tersebut didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam untuk memperoleh larutan untuk memperoleh padatan yang bagus untuk digunakan. Nah, setelah itu padatan tadi dilarutkan dengan menggunakan air suling sebanyak 100 ml. Kemudian larutan tersebut yang sudah dilarutkan dengan air suling tersebut didiamkan selama 24 jam untuk memperoleh larutan stok yang memiliki kekeruhan yang stabil. Lalu di lalu diambil Lalu disiapkan lagi untuk larutan keruh yang kedua, yaitu menggunakan air tanah keruh, di mana air tanah diambil kemudian disaring untuk menghilangkan partikel-partikel kasar yang ada pada air tersebut. Nah, selanjutnya untuk larutan ketiga disiapkan 6,7 gram
6,7 gram HCl, lalu dilarutkan menggunakan 250 mili air suling, dilarutkan hingga homogen sempurna. Nah, ketiga larutan sampel tadi disiapkan untuk lalu diukur tingkat kekeruhannya menggunakan turbidimeter, sehingga nilai awal sebelum dihitung menggunakan turbidimeter sebagai nilai awal sebelum perlakuan dari koagulasi. Nah, selanjutnya itu dilakukan sintesis koagulan ACCM, di mana tahap pertamanya itu disiapkan biji Maringo oleifera, kemudian dicuci, lalu dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 6 jam. Nah, kemudian digiling hingga dia menjadi sebuah bubuk halus. Bubuk-bubuk itu diberlakukan sebagai asam dengan menambahkan larutan H2SO4 11% secara perlahan. Kemudian dikeringkan kembali pada suhu 60 derajat untuk menghasilkan acetate Maringo powder. Serbuk tersebut kemudian dikarbonasi dalam Moulfeld furnace pada suhu 300 derajat Celcius untuk memperoleh material karbon aktif. Nah, secara terpisah, larutan kitosan 4% disiapkan juga dan diaduk selama 3 jam sebelum ditambahkan 2 mili glutaraldehida sebagai agen pengikat silang. Lalu selanjutnya itu ditambahkan sebanyak 0,1 gram serbuk moringa yang telah terkarbonasi dicampurkan ke dalam larutan kitosan melalui proses pengadukan cepat. Campuran ini selanjutnya dibekukan semalaman, kemudian dikeringkan pada suhu ruang, dicuci menggunakan air suling untuk menghilangkan sisa glutardehida yang tidak bereaksi dan dikeringkan kembali pada suhu 85 derajat. Kemudian material yang terbentuk itu akan digunakan sebagai koagulan ACCM dalam tahap uji koagulasi. Nah, kemudian padatan ini akan supaya diketahui struktur dan komposisinya serta perubahan sifat materialnya sebelum sebelum dan sesudah proses koagulasi dilakukan analisis menggunakan XRD dengan sumber radiasi CU KA untuk mengidentifikasi pola kristalografi dan fase penyusunan materialnya. Nah, analisis gugus fungsi ini kemudian dilakukan kembali dengan menggunakan spektroskopi FTIR. Nah, sampel koagulannya itu baik dalam kondisi segar maupun setelah digunakan untuk pengolahan air keruh. Kemudian selain dari karakterisasi FTIR itu, dilakukan juga karakterisasi morfologi permukaan dengan perubahan struktur mikro dilakukan menggunakan SEM, Scanning Electron Microscopy, dan juga untuk analisis komposisi unsurnya digunakan EDAX atau Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Nah, kombinasi dari XRD, FTIR, SEM, dan EDAX digunakan untuk memverifikasi keberhasilan sintesis dari koagulan serta mengevaluasi perubahan fisikokimianya setelah proses penjernihan air berlangsung. Kemudian tahap yang ketiga itu yaitu uji koagulasi, jar test, dan evaluasi penghilangan kekeruhan pada air limbah. Nah, setelah dilakukan variasi parameter operasional tadi, kemudian dilakukan kondisi optimasi proses koagulasi, yaitu dengan mencakup perubahan dari pH, yaitu sekitar 1-11. Nah, disiapkan terlebih dahulu larutan keruh sebanyak 50 mili. Kemudian, di sampel keruh ini dimasukkan ke dalam gelas beker. Nah, kemudian dilakukan pengukuran pH hingga mencapai pH netral dengan penambahan HCl dan juga NaOH. Sehingga variasi dari sampel ini memperoleh pH tersebut. Lalu dilakukan pencampuran, dilakukan pengadukan dengan kecepatan 100 rppm selama 10 menit. Selanjutnya disaring sampel tersebut menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtratnya dengan pengotornya. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengukuran menggunakan turbidimeter untuk menghitung
untuk menghitung efisiensi dari penurunan turbidity-nya. Nah, setelah dilakukan perlakuan standar tersebut, dilakukan pula variasi parameter operasional untuk memperoleh kondisi optimum proses koagulasinya, di mana variasi itu mencakup pH 1 sampai 11 dan dengan waktu 10 sampai 70 menit. Nah, dosis koagulan serta konsentrasi awal kekeruhan. Perubahan parameter ini bertujuan untuk mengamati pengaruh setiap variabel terhadap efektivitas ACCM dalam proses penjernihan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus efisiensi, penurunan kekeruhan, dan kemudian disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel untuk mendukung interpretasi hasilnya. Nah, analisis ini dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu turbidity removal sama dengan C0 dikurang CT per C0 dikali 100%. Nah, perhitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi performa koagulan ACCM pada berbagai kondisi operasi seperti variasi dosisnya, pH-nya, waktunya, dan juga konsentrasi awal dari turbidity-nya. Nah, kemudian nanti seluruh hasilnya itu akan diolah menggunakan perangkat lunak seperti mikroskop Excel atau Origin untuk menghasilkan grafik dan tabel yang mendukung interpretasi hasil dari percobaan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Di sini berikutnya saya akan memaparkan hasil analisis FTIR dari koagulan ACCM. Data FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan melihat perubahan yang terjadi setelah koagulasi. Dari spektrum FTIR berikut yang bisa kita lihat, kita bisa mengetahui mekanisme kimia yang mendukung efektivitas dari ACCM tersebut. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari puncak 3.432 cm pada daerah sekitar tersebut terlihat puncak yang cukup lebar. Ini puncak di sini menunjukkan keberadaan adanya gugus OH dan adanya gugus NH yang merupakan ciri utama dari ketosan dan senyawa organik pada moringa. Pada proses koagulasi, intensitas puncaknya juga menurun, yang artinya gugus OH atau gugus NH-nya ini aktif berinteraksi pada puncak dengan partikel keruh melalui ikatan hidrogen. Setelah itu bisa dilihat selanjutnya itu ada puncak 2.927 dan 2.851 cm. Pada puncak tersebut terlihat dua puncak kecil yang menunjukkan adanya vibrasi CH2 alifatik. Ini berarti dari struktur rantai karbon tersebut menunjukkan adanya puncak sedikit menurun, menunjukkan adanya perubahan pada lingkungan kimia rantai hidrokarbonnya. Setelah itu ada puncak di samping kanannya itu ada puncak 1.743 cm mempresentasikan gugus C rangkap 2O dari ester atau asam lemak dari komponen lipid moringa olivera. Setelah proses koagulasi, puncaknya agak bergeser dan juga intensitasnya menurun. Ini menandakan bahwa gugus karbonil juga ikut terlibat dalam pengikatan partikel yang keruh. Selanjutnya itu pada di sampingnya lagi ada puncak 1.648 cm. Kita bisa melihat puncak yang berikatan dengan gugus amida pertama. Gugus ini biasanya berasal dari protein atau ikatan C rangkap 2O pada biopolimer. Puncak berubah setelah koagulasi sehingga menunjukkan bahwa protein pada moringa berperan dalam proses penetralan partikel tersebut. Selanjutnya bisa ke slide selanjutnya. Nah, di sini pada slide berikutnya itu ada di puncak 1.538 itu yang agak kecil, itu ada amida 2 dan vibrasi CN dan NH bending. Ini merupakan protein moringa yang bermuatan positif berinteraksi dengan partikel yang bermuatan negatif sehingga terjadi proses koagulasi melalui netralisasi muatan. Selanjutnya itu ada juga puncak di 1.603 yang itu merupakan CO stretching yang menandakan meningkatnya intensitas setelah koagulasi. Ini mengindikasikan bahwa absorpsi partikel anorganik pada permukaan koagulan. Setelah itu berikutnya itu yang terakhir itu ada daerah
yang paling kanan itu ada daerah fingerprint. Pada daerah fingerprint ini menunjukkan adanya interaksi yang baru, terutama yang pada vibrasinya yang mengarahkan pada ikatan logam oksigen atau perubahan struktur setelah melakukan absorpsi ion. Berikut dari analisis FTIR, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita tadi. Yang selanjutnya adalah analisis turbidimetri. Nah, itu analisis yang dimana itu mengukur metode kekeruhan dengan mengukur cahaya yang ditembus. Nah, kita lihat dari gambar A ini, yaitu dimana berhubungan dengan contact time, yang dimana menunjukkan penurunan kekeruhan meningkat seiring bertambahnya waktu kontak. Nah, kalau kita lihat peningkatan yang terbesar itu kan di 20 sampai 60 menit ya. Itu dikarenakan terbentuknya plot secara cepat. Sedangkan pada menit 80 sampai 100 itu grafiknya itu mulai mendatar, yang menandakan kalau misalnya kondisi optimum di mana tambahan waktu tidak lagi meningkatkan secara efisien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa waktu kontak ideal itu untuk menurunkan turbidity berada pada rentang 80 sampai 100 menit. Selanjutnya kita perhatikan yang B, yang B itu adalah dosage koagulan, yang dimana memperlihatkan semakin tinggi dosis koagulan itu semakin besar presentasi removal kekeruhan. Nah, bisa kita perhatikan setelah mencapai 100 sampai 200 mg, kurva itu mulai mendatar dikarenakan dosisnya udah mencapai titik optimum, sehingga penambahan kolagen tidak meningkatkan penurunan turbidity secara signifikan. Artinya itu kalau misalnya ada batas efektif yang memberikan removal maksimalnya gitu. Selanjutnya kalau kita perhatikan grafik yang C itu, dia itu menunjukkan kalau misalnya ada persentase removal itu semakin tinggi ketika konsentrasi awal kekeruhan itu meningkat. Kenapa itu terjadi? Yaitu karena partikel itu lebih banyak mempermudahkan pembentukan vlog itu semakin besar. Setelah melewati konsentrasi tertentu, bisa kita lihat di grafik C itu grafik mulai stabil. Artinya itu kalau koagulan itu tetap efektif pada kondisi kekeruhan tinggi, namun mampu menurunkan turbidity secara konsisten. Selanjutnya itu pada gambar D, yaitu pH, di mana menunjukkan kalau misalnya efisiensi removal itu meningkat pada pH 2 hingga mencapai optimum pada pH 6 sampai 7. Nah, pada pH ini muatan positif ketosan sama protein itu paling efektif dalam menetralkan partikel koloidnya. Karena pada pH di atas 8 itu efisiensinya kan menurun. Nah, artinya itu muatan koagulannya itu melemah dan vlog atau bisa dikatakan kalau vlognya itu pecah kembali, sehingga itu turbidity-nya itu kembali meningkat. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menganalisis pengaruh kecepatan pengadukan dan waktu pengendapan terhadap penghilangan kekeruhan. Nah, dapat kita analisis saat RPM rendah itu di sekitar 10 sampai 20 itu kan nilai si C0 per CT-nya itu makin tinggi. Nah, itu kenapa terjadi? Karena vlognya itu terbentuk kecil sehingga kekeruhannya itu belum banyak berkurang. Terlihat dari nilai turbidity yang masih sangat tinggi kan di 0,9. Nah, sedangkan pada RPM sedang itu sekitar 40 sampai 50 itu nilainya CO sama CT-nya kan turun tajam, menandakan kalau misalnya kondisinya itu paling optimal di mana vlognya itu besar dan stabil terbentuk, dan juga turbidity-nya menurun drastis, dan ada di mana waktu tambahnya itu waktu pengendapannya itu juga yang paling cepat, sehingga pada RPM 50 sampai 40 sampai 50 ini yang kondisi yang paling optimal. Nah, selanjutnya itu pada sekitar RPM 60 sampai 70 itu kan nilai CO sama CT-nya kan kembali meningkat ya. Berarti artinya itu vlognya itu oleh gaya geser itu akibat dari vlognya itu pecah oleh gaya geser yang menyebabkan turbidity itu naik lagi, terus setting time-nya itu sedikit lebih panjang. Nah,
sehingga dapat disimpulkan kalau misalnya RPM sedang itu adalah kecepatan pengadukan yang terbaik untuk efisien koagulasi dan fluktuasi. Oke, baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya izin masuk, saya izin menjelaskan untuk bagian rekomendasi, di mana di sini pada bagian rekomendasi ini efektivitas keunggulan, di mana ACCM itu ketosan terkarbonasi moringa olivera teraktivasi asam, menunjukkan efisiensi koagulasi tinggi hingga 84%. Selanjutnya pada jurnal ini memiliki keterbatasan penelitian, yaitu pengujian masih pada kondisi laboratorium dan perlu diuji pada air limbah nyata yang lebih kompleks. Selanjutnya, keterbatasan penelitiannya ada pada perlu studi biaya produksi untuk menilai kelayakan skala industrinya. Untuk selanjutnya, rekomendasi pengembangannya ada di modifikasi permukaan ACCM untuk meningkatkan kapasitas absorpsi, evaluasi toksisitas agar aman untuk penggunaan jangka panjang, dan yang terakhir ada uji pada pilot plant untuk melihat performa di kondisi operasional sebenarnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari jurnal yang telah kami review yaitu, 1, koagulan ACCM menunjukkan efisiensi penghilang kekeruhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan CCM dengan tingkat penghilang mencapai kurang lebih 84% pada kondisi optimum. Kedua, pH optimum berada pada kisaran pH 5-8 yang dimana muatan koagulan dan partikel keruh saling menarik sehingga proses netralisasi muatan dan pembentukan vlog berlangsung maksimal. Ketiga, waktu kontak optimal sekitar 120 menit, di mana peningkatan waktu lebih lanjut tidak lagi signifikan terhadap penghilangan kekeruhan. 4, dosis optimum sekitar 0,1 sampai 0,2 gram per liter, dengan dosis berlebih justru menurun efisiensi karena pembalikan muatan. Kelima, hasil karakterisasi dari instrumen FTIR, SEM-EDAX, dan XRD menunjukkan bahwa interaksi gugus fungsi OH, NH2, COOH menunjukkan struktur mesopori dan kandungan protein moringa berperan penting dalam mekanisme koagulasi melalui absorpsi, bridging, dan netralisasi muatan. Keenam, ACCM dinilai lebih ramah lingkungan, menghasilkan lumpur lebih sedikit, tidak toksik, serta dapat menjadi alternatif koagulan alami pengganti bahan kimia seperti aluminium sulfat. Secara keseluruhan, ACCM terbukti lebih efektif daripada CCM dan lebih ekonomis dan berpotensi tinggi digunakan dalam pengolahan air limbah, kekeruhan, dan skala praktik. Baik, di sini ada referensi jurnal yang di sini ada jurnal sebagai referensi dari kelompok kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok 7. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.